Halo anak-anak semua, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran seni budaya pada hari ini. Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan yang kedua ini kita akan langsung masuk pada materi seni budaya tentang seni lukis. Ini merupakan materi yang pertama atau bab yang pertama dalam pelajaran seni budaya kelas 9. Kita akan mempelajari tentang seni lukis. Yang pertama, kita akan melihat tentang pengertian seni lukis itu sendiri. Seni lukis adalah salah satu cabang dari seni rupa, ya. Jadi seni lukis itu adalah bagian dari seni rupa. Seni lukis ini merupakan pengembangan dari gambar dan biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, kalau melukis adalah suatu kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Ya. Mengolah media dua dimensi misalnya dalam selembar kertas itu gambar, kemudian ada kain juga ataupun ada kayu, papan kayu seperti itu ya. Lalu apa sih yang menjadi tujuan dengan berkarya seni lukis? Kita lihat tujuan yang pertama yaitu tujuan religius. Nah, maksudnya bahwa lukisan ini bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta atau dewa atau Tuhan sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Jadi tujuan berkarya seni lukis ini ada hubungannya dengan tujuan religius, yaitu hubungan dengan Tuhan sendiri. Contoh kita lihat pada gambar di samping ini, ya, ada gambar dewa, ya, lukisan dewa, kemudian ada lukisan seorang manusia yang mengulurkan tangan kepada yang di atas, itu gambarannya sebagai Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan kritik sosial. Maksudnya ini berkaitan dengan kesenjangan sosial atau peristiwa politik, ya, ketidakberdayaan serta perilaku kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, hal ini bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis di mana objek lukisannya dikaitkan dengan peristiwa atau kejadian, ya, kejadian atau peristiwa yang terjadi setiap harinya atau pada suatu peristiwa tertentu. Ini contohnya ya, di sebelah sini ada orang-orang atau manusia yang sedang gambar tentang celeng ini ya. Mereka berburu celeng seperti ini. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar seorang yang lagi berorasi politik, dan di situ menggambarkan orang itu hidungnya kayak Pinocchio. Nah, itu salah satunya ya, peristiwa politik yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik digambarkan seperti itu. Kemudian tujuan berkarya seni lukis yang ketiga yaitu tujuan ekspresi. Nah, maksudnya bahwa lukisan ini menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan yang dialami manusia. Ya, setiap manusia itu kadang punya emosi atau perasaan yang berbeda-beda. Ya, nah, ini contohnya. Ya, lukisan wajah ya, dengan model yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang keempat ini yaitu tujuan komersil. Nah, maksudnya ini
lukisan ini digunakan untuk dijual, komersil, dipasarkan. Dan bentuk atau gaya lukisan ini biasanya disesuaikan dengan selera pasar, ya, dengan permintaan kebutuhan masyarakat ya di pasar. Contohnya seperti ini ya. Jadi lukisan ini ternyata juga mempunyai daya nilai, daya jual. Ini contoh yang ada di samping kanannya. Lukisan-lukisan ini itu dipajang, bukan sekedar dipajang tetapi juga untuk dijual. Nah, tadi ada 4 tujuannya dari berkarya seni lukis atau seni rupa ya. Nah, sekarang kita melihat gaya atau aliran seni lukis. Jadi ada aliran-aliran, paham-paham ya tentang seni lukis. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah aliran representatif. Apa sih artinya dari aliran representatif ini? Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat maupun gaya alam. Jadi berkaitan dengan lukisan yang menggunakan keadaan nyata, kenyataan pada kehidupan masyarakat maupun pada gaya alam. Nah, kita lihat pada contohnya naturalisme ini adalah lukisan bergaya alam ya di situ. Nah, ada 3 hal aliran ya yang berkaitan dengan gaya representatif ini. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme itu suatu paham atau aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam ya. Naturalisme melukis segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan pandangan atau perspektif, tekstur, ataupun warna, serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Kenapa? Karena diharapkan dalam lukisan naturalisme itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya ada kebun, atau ada sawah, ya, lingkungan alam, ada gunung, jadi dibuat seperti itu, sangat natural. Kemudian yang kedua adalah aliran yang termasuk pada representatif ini adalah realisme ya. Aliran realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, kenyataan, tanpa menambah atau mengurangi objek. Ya. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Ada lukisan yang beberapa ibu yang sedang memanen apa ini ya, hasil kebun lah ya, padi kayaknya. Jadi memang orang melukisnya pas dia melihat ada orang lain yang sedang misalnya mencangkul atau memanen, itulah yang ditampilkan di sini sesuai dengan kenyataan tanpa ada tambahan apa-apa ataupun tanpa dikurangi ya, lukisan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner. Jadi bersifat imajinasi ya, seorang yang suka berkhayal ya. Nah, aliran melukis ini berkaitan dengan cerita-cerita romantis. Kemudian peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis ya. Seperti itu yang dimaksud dengan romantisme. Contoh kita lihat di samping kanan ini ya, contohnya lukisan seperti itu, ada sepasang kekasih ataupun pria dan wanita yang senang berjalan ya. Dan ini sebenarnya bukan berarti sesuatu yang nyata yang dilihat lalu dilukis, tetapi ini merupakan hasil dari imajinasi seseorang atau khayalan seseorang. Kemudian ada 2, yang pertama representatif untuk aliran gaya seni musik, yang kedua adalah deformatif. Nah, deformatif ini ada 4 aliran yang masuk pada deformatif ini ya. Kalau yang pertama kan ada
tiga aliran yang termasuk pada representatif. Nah, kita lihat yang masuk pada deformatif ini apa ya? Oke, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Nah, kan berbeda dengan yang representatif. Kalau representatif tadi kan berarti lukisan yang bentuknya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang dilihat. Representatif ya, sesuai apa yang dilihat, kenyataan, yang natural, yang realisme, seperti itu. Nah, kalau deformatif berarti ada perubahan dari bentuk aslinya, walaupun sebenarnya bentuk dasar aslinya itu tetap ada. Nah, kita lihat pada deformatif ini ada beberapa aliran. Yang pertama adalah ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa atau sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Ya. Kemudian yang kedua, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Kemudian yang ketiga, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Dan yang keempat adalah kubisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus ya. Nanti kita akan lihat contohnya di bawah ini. Itu contoh ekspresionisme ya, dimana seseorang dalam menggambar atau melukis disesuaikan dengan keadaan jiwa dirinya ya, yang spontan saat melihat objek tertentu ya. Dia akan menggambar seperti ini, mengekspresikan ya apa yang dia lihat sesuai dengan keadaan jiwanya saat itu. Kemudian contoh impresionisme itu sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis ya. Di sini ada lukisan orang ya, lukisan orang. Kemudian surrealisme ini katanya menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Jadi kayak dongeng bisa juga ya dikatakan seperti itu. Ataupun di dalam mimpi-mimpi kadang kita bermimpi ya, ada kayak istana di atas langit seperti ini contohnya. Kemudian yang keempat adalah kubisme ya, seperti ini gambarnya, ada kotak-kotak, ada kubus, ada garis-garis. Ini berupa bidang segi empat atau bentuk dasar kubus ya. Kita masuk pada gaya seni lukis, yaitu dengan gaya non-representatif. Gaya non-representatif. Jadi sebenarnya untuk gaya seni lukis ini ada tiga. Yaitu yang pertama gaya representatif yang terdiri dari tiga aliran. Kemudian gaya deformatif yang terdiri dari 4 aliran. Yang terakhir adalah non-representatif. Apa sih yang dimaksud dengan non-representatif? Nah, ini adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya. Dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, resmi atau struktur, unsur rupa, dan prinsip keindahan atau estetik. Gaya seni lukisan non-representatif ini berupa susunan garis ya. Kadang ada bidang dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan pila-pila dengan garis-garis tegas. Contohnya seperti ini ya, kita tidak tahu ini apa bentuknya. Jadi seseorang melukis itu seakan dia hanya menorehkan ya sesuatu yang ada di dalam pikirannya itu.
Kalau mau dibilang ini coret-coret. Jadi kita tidak tahu bentuk dasarnya apa. Ya, non representatif. Oke anak-anak, kita sudah membahas masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tema-tema seni lukis. Sebelum kita lanjut, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan tema ini. Ya. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Ya, masih ingat kan kalau seni rupa 2 dimensi apa? Terus seni rupa 3 dimensi yang mana? Ya. Nah, memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Jadi karya seni ini sebenarnya punya tujuan tertentu. Ya. Kita lihat macam-macam tema di dalam seni rupa ini. Ya. Yang pertama adalah tema yang berhubungan dengan manusia dengan dirinya. Ya. Jadi hubungan antara manusia dengan dirinya. Nah, maksudnya di sini seni lukis merupakan salah satu media untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk mengungkapkan cita rasa keindahan. Manusia mewujudkannya lewat media ekspresi. Berkaitan dengan manusia dan dirinya. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Nah, maksudnya di sini seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti istrinya, anak-anaknya, ataupun suaminya, orang tua, saudara, teman, tetangga, kekasih, sahabat, ataupun orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Seperti itu ya. Kemudian berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Yang pertama, ya, alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya, sehingga sering dijadikan objek untuk lukisannya. Pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, dan masih banyak lagi objek alam yang dapat dijadikan lukisan. Itu contohnya ya, lukisan alam. Nah, kalau kita mau melihat kembali yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan, lukisan gambar alam ini masuk pada gaya apa? Masih ingat? Gaya representatif ya? Iya. Oke, gaya representatif dengan aliran naturalisme ya, masih ingat? Oke, baik. Kemudian yang keempat adalah hubungan antara manusia dengan benda. Tentu benda yang berada di sekitar kita ya, ataupun benda yang pernah kita temukan. Nah, benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri bagi pelukis, sehingga menjadi objek lukisannya. Keunikan benda tersebut ada yang berbentuk silinder, kubistis, organis, atau bentuk bebas apapun. Contoh seperti gelas ya, cangkir, kendi, teko, vas bunga, ya, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Kemudian tema berikutnya yaitu hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Jadi manusia itu tidak lepas dengan aktivitas. Setiap hari pasti kita beraktivitas, baik belajar, pergi ke pasar, ya. Nah, aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ataupun yang menciptakan atau membuat karya seni ini ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas disusun sesuai dengan komposisi, proporsi yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan sini, gambarnya itu masuk pada gaya apa? Representatif ya, oke. Ini berkaitan dengan aliran realistis pastinya ya. Kemudian
Yang keenam adalah hubungan antara manusia dengan alam khayal. Ya, alam khayal, imajinasi. Ya. Ide, imajinasi atau khayalan sering terlintas dalam pikiran kita, baik dalam pikiran kita secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya saat keadaan tidur, kita bermimpi. Ya. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam sebuah karya seni. Seperti itu, kita lihat pada contoh di sebelah kanan, kayak lukisan-lukisan kartunnya seperti itu ya, yang dimasukkan dalam tema hubungan antara manusia dengan alam khayal. Oke anak-anak, materi kita untuk seni budaya pada hari ini, khususnya untuk seni lukis, sudah selesai dan akan nanti dilanjutkan pada pertemuan berikut. Pada pertemuan berikut masih pada materi bab 1 yaitu seni lukis. Terima kasih atas segala perhatian kalian ya. Semoga materi pada hari ini benar-benar dapat kalian ikuti dengan baik. Terima kasih, salam sehat selalu dan sampai jumpa.